warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Tadi sebelum kesini udah pada sarapan? Saya udah Udah semua ya. Tadi kesini nggak ada jam di kelas kosong. Kalau saya ada sih Bu, bahasa Inggris. Udah minta izin? Oke. Udah habis juga aja. Oke, terima kasih Lan. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat juga nanti bagi kita. Ada yang mau memimpin doa kan? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu karena mungkin belum ada yang kenal sama Ibu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Izati Rahmatina. Kalian boleh panggil Ibu Izati atau Ibu Tina atau Ibu Siti, boleh ya? Bebas. Kalian sebelumnya udah saling kenal? Belum. Oke, belum ya. Jadi boleh diperkenalkan dulu ya, masing-masing dari kalian boleh disebutin namanya, kelasnya, sama hobi. Dimulai dari kanan Ibu ya. Jadi nama saya Syarifah Mubah, saya dari kelas bahasa 2. Hobi saya memasak. Oke. Perkenalkan kawan semua, nama saya Zul Karina dari kelas IPA 2. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Wulandari Adiska, saya dari kelas IPA 1. Hobi saya berenang. Oke, berarti di sini ada Syarifah, Risa, dan Mulai. Sebelumnya kalian udah tahu belum kita mau ngelakuin kegiatan apa hari ini? Belum ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan sesi konseling kelompok. Udah tahu konseling kelompok itu apa? Kalau menurut saya konseling kelompok tuh kayak dikumpul ya orang-orangnya. Iya, benar. Terus kita ngatasin masalah gitu ya. Gitu sih. Oke, benar ya Syarifah, apa yang Syarifah bilang tadi. Saya jelaskan kembali bahwa konseling kelompok itu adalah kita di sini membentuk kelompok kecil nih dan sama-sama memecahkan masalah secara bersama dengan topik yang sama. Nah, jadi berdasarkan hasil asesmen kemarin yang sudah kalian di sini, terlihat bahwa anak-anak semua memiliki permasalahan yang sama nih terkait kurang percaya diri nih dalam mengungkapkan pendapat saat di kelas. Benar ya? Betul. Oke, oleh karena itu konseling kelompok hari ini kita akan mengangkat topik terkait meningkatkan percaya diri untuk mengungkapkan pendapat ketika berada di kelas. Nah, Ibu di sini berharap kalian semua dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini selama kegiatan ini berlangsung, dan Ibu berharap kalian di sini dapat mengungkapkan nih pendapat dari masing-masing kalian dan apa yang kita sampaikan di sini cukup
hanya sampai di sini saja, tidak perlu kita bawa keluar. Cukup ibu di sini yang tahu dan kalian juga di sini dapat menjaga apa yang telah disampaikan di sini. Dan ada beberapa peraturan yang perlu kita sepakati sebelum kita lanjut kegiatan ini. Ibu di sini pengen kalian tuh dapat saling menghargai ketika teman kalian sedang berbicara dan tidak memotong ketika teman kalian berbicara. Kira-kira bisa disepakati semuanya? Bisa, Bu. Saya juga menegaskan bahwa kehadiran kalian di sini sukarela ya, kalian datang di sini. Iya, Bu. Dan saya juga mau ucapin terima kasih karena kalian sudah dapat berhadir pada hari ini dalam kegiatan sesi konseling kita hari ini. Gimana duduknya, udah pada nyaman? Udah Ibu. Sebagai informasi, kegiatan kita ini akan berlangsung selama 20 sampai 30 menit. Kira-kira kalian siap dengan waktu segitu? Siap Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai untuk memecahkan nih satu masalah dari masing-masing kalian, Ibu mau kasih kesempatan dulu sama kalian, masing-masing nih dari kalian boleh diceritain secara singkat terkait permasalahan apa yang sedang terjadi dari diri kalian terkait dengan topik kita hari ini. Boleh dimulai dari Ulan. Jadi dulu pas kelas 10 semester 1 di pelajaran matematika itu kita disuruh maju untuk ngerjain satu soal. Di situ saya maju kan di sini masih semester 1 masih gurunya. Terus pas disuruh maju saya ada salah tulis rumus yang emang orang itu biasanya nggak akan salah tulis itu karena emang seperti itu, tapi saya di situ salah. Nah pas saya pas saya salah tulis rumus itu, kawan-kawan saya yang di belakang pada ketawain Bu. Jadi semenjak kejadian itu sampai sekarang udah kelas 11 juga saya kalau misalnya disuruh jawab ataupun suruh maju saya takut gitu Bu, karena saya emang udah malu. Nah kawan-kawan kan reaksinya gitu, jadi saya kayak merasa kurang gitu. Oke, terima kasih kepada Ulan. Kita lanjut dulu kepada Raisa, silakan. Ya Bu, mungkin nggak beda jauh dari bulan sama Hana. Jadi pernah waktu itu presentasi di kelas, memang presentasinya itu sendiri gitu Bu, menyampaikan apa yang udah dipelajari. Terus ya mungkin itu hal biasa, cuman kayak terlihat atau salah gitu penyampaiannya. Terus tapi langsung diketawain karena diketawain sama sebenarnya sama kawan-kawan dekat itu, cuman karena mereka ketawain jadi tugas itu menertawakan. Jadi di situ malu, emang malu banget sebenarnya. Padahal mungkin masalah itu kecil gitu, gara-gara itu mulai kayak ragu nih untuk pengen dapat kelas maju dari ke depan jadi malu. Ada rasa was-was sih bakal diketahui lagi nggak ya, bakal salah lagi nggak ya. Silakan Syaifah. Jadi Bu, kalau saya kan sebenarnya kayak sering disuruh berapa di kelas, tapi pas saya jawab Bu sering ribet itu. Terus yang di otak saya sama yang saya bilang tuh nggak sinkron, kayak sering ketawain. Terima kasih ya kepada kalian semua sudah mau berbagi terkait cerita kalian dari
permasalahan yang sedang kalian hadapi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas ini. Di sini Ibu mendengar dari beberapa cerita kalian bahwa kalian ini sering merasa takut salah ketika menyampaikan pendapat, lalu juga Anda takut salah dinilai gitu. Sekarang dari permasalahan tadi, kira-kira permasalahan siapa dulu nih yang mau kita coba bantu atau pecahkan terlebih dahulu? Menurut Raisa gimana? Kalau menurut Raisa, dia permasalahan dari Syarifah Bu, tadi yang benar juga sering berubah terus jadinya nggak berani menyampaikan pendapat kita. Menurut Raisa itu suatu hal yang sepele, tapi bisa kita lihat lebih dari. Oke, kalau menurut Bulan, gue setuju dengan pendapat Reza bahwa masalahnya yang kita bahas ke depannya itu adalah masalah dari Syarifah karena juga sama kan. Walaupun beda dari penyebabnya tapi dampaknya itu sama. oke, terima kasih kepada Raisa dan Bulan yang sudah mau berbagi pendapat. Benar ya, karena masalahnya kan sama. Namun Syarifah ini masih merasa ketika memberikan pendapat dia masih belibet atau kadang-kadang pikiran yang sebenarnya bisa, tapi kadang-kadang apa yang disampaikan itu kata-katanya masih kurang jelas atau tidak bagus. Bagaimana Syarifah? Apa Syarifah bersedia untuk kita bahas permasalahannya di dalam kelompok ini? Oke, terima kasih kepada Syarifah karena Syarifah juga udah setuju nih dan bersedia untuk kita bahas atau kita pecahkan sama-sama permasalahannya. Oke Syarifah, boleh diceritakan lebih lanjut permasalahan yang sedang Syarifah alamin saat ini terkait dengan topik yang kita bahas. Jadi Bu, kemarin kan saya kelas, terus ada guru yang bilang, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya angkat tangan, saya kayak mulai jawab. Sebenarnya saya udah sampai kata-kata di kepala saya, kayak betul, ya kalau ibu didengar yang versi di kepala saya, ibu ini pasti benar gitu. Tapi karena negara saya cara ngomongnya salah, karena ini nggak jelas, kayak ribet, terus disalahin. Terus semua kawan-kawan pada ketahui. Terus yang kemarin Oke, terima kasih Syarifah karena sudah cerita lebih lanjut. Kita sudah sama-sama nih mendengar cerita dari Syarifah. Bagaimana nih pendapat dari teman-teman? Pastinya apa yang terjadi dengan Syarifah pasti juga terjadi dengan Bulan, kurang lebih terjadi dengan Bulan dan Raisa. Kalau boleh tahu pendapat dari Bulan terlebih dahulu, gimana? Sudah mendengar cerita dari Syarifah? kalau menurut Bulan tadi Syarifah belum kasih tahu penyebab utama dia jadi body itu apa. Kan bisa jadi gugup, bisa jadi takut, tapi tadi Syarifah belum disampaikan. Tapi kalau misalnya Syarifah gugup, makanya dia tidak jadi beribad. Mungkin kalau misalnya bulan ke depannya itu Syarifah bisa lebih rileks lagi ketika dia ingin berbicara di depan banyak orang. Ya, terima kasih Bulan. Kalau Raisa gimana?
Ya jadi permasalahan Syarifah kan nggak jauh beda dari apa yang Raisa pernah alami. Nah, jadi setelah Raisa mengalami tersebut, Raisa sudah pernah mencoba juga nih untuk keluar dari masalah itu. Mungkin Syarifah bisa mencoba juga karena kita sering berlibat ataupun sering jadinya merasa takut untuk menyampaikan pendapat. Salah satu cara yang pernah dicoba itu sering latihan. Jadi sebelum kita mencoba menyampaikan apa yang memang kita diskusikan itu kita latihan terlebih dahulu. Kita mencoba ngomong sendiri, jelasin sendiri gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa keluar dengan yang seharusnya gitu. Seperti contoh karena memang hal-hal tersebut sebenarnya nggak kita inginkan tapi terus terjadi gitu kan. Oke, benar ya yang dikatakan Raisa, baik Ulan juga tadi. Em, jadi bahwa Syarifah ini masih berlibat nih ketika pengen menyampaikan sesuatu, padahal Syarifah ini udah tahu nih kata-katanya di pikiran Syarifah, tapi kadang-kadang ketika mengeluarkannya itu Syarifah nggak sesuai apa yang ada di pikiran Syarifah, benar ya? Kira-kira menurut Syarifah tadi pendapat teman-teman bagaimana? Ya Bu, sekarang saya udah prepare juga sebenarnya, tapi kurang matang aja nih. Jadi kayak yang bilang kan kita suruh latihan gue bicara sendiri. Saya sudah coba sih untuk latihan ngomong sendiri depan kaca juga. Ya, mungkin belum ada hasilnya. Oke, berarti sebenarnya Syarifah itu udah bagus ya, udah mau coba latihan-latihan seperti tadi. Namun hasilnya itu mungkin belum lebih bagus. Mungkin nanti sama-sama kita coba cari solusi bagaimana nantinya kedepannya Syarifah itu bisa eh, mengatasi nih rasa ketika Syarifah itu merasakan gugup atau berbicara itu bullying. Oke, nah di sini sekarang ibu itu ada punya skala tingkat kepercayaan diri. Nah, tadi kan teman-teman semua sudah menceritakan permasalahan yang sedang teman-teman rasakan. Nah, ibu pengen nanya dari masing-masing kalian, tingkat kepercayaan diri kalian tuh sekarang berada di mana nih? Dari 0 sampai 10. Nah, kalau 0 ini tingkat kepercayaan dirinya itu mungkin kalau dari 0 sampai 3 tingkat kepercayaan dirinya itu masih rendah ya. Namun dari 4 sampai 10 dari 4 sampai 6 tingkat kepercayaan dirinya itu udah di tengah-tengah. Bisa dibilang udah percaya diri tapi kadang-kadang masih ragu nih atau bimbang atau bingung gitu. Nah, kalau misalnya dari 7 sampai 10 tingkat kepercayaan ini udah matang ya, memang udah berani gitu, bisa ngambil udah bisa ngasih keputusan, udah bisa ngasih pendapat dan tidak ada ketakutan lagi nih ketika berbicara atau mengungkapkan pendapat. Nah, kita mulai dari Syarifah nih. Kira-kira Syarifah sekarang berada di tingkat yang mana? Saya pun mungkin di 4. Di 4 ya. Berarti Syarifah sebenarnya udah mulai percaya diri tapi masih ragu atau bimbang ketika menyampaikan pendapat. Kalau Raisa? Raisa kayaknya di 7. 7. Berarti Raisa ini sudah mulai matang ya ketika menyampaikan sebuah pendapat. Kalau Ulan kira-kira berada di tingkat yang mana? Kalau di sama SMP 24. Ya berarti sama ya. Ulan ini sebenarnya sudah bisa nih menyampaikan pendapat tapi masih ragu atau masih merasa kalau ketika menyampaikan pendapat masih takut gitu. Yes, Bu. Bulan berani buat kasih pendapat,
Tapi kalau misalnya trennya itu kalau misalnya udah emang wajib, emang dipaksa satu persatu itu harus ngomong. Tapi kalau misalnya opsional mau apa enggak terserah kaminya. Tapi mulai di situ Berarti Ulan kalau misalnya disuruh kasih pendapat sebenarnya Ulan mau. Oke, anak-anak semua, Ibu pengen tanya nih, ada nggak sih momen di mana kalian tuh merasa tingkat kepercayaan diri kalian berada di angka 4 sampai angka 8? Ada nggak momen tertentu di mana tingkat kepercayaan diri kalian tuh tinggi gitu? Oke, silakan cerita. kalau saya tuh pas ngerasanya lebih dari pas saya udah preparing semua pas presentasi kemarin saya preparing semua emang latihan malam kemarin juga latihan pas tampil kayak jadi emang saya tahu apa yang mau saya omongin. Oke, berarti Syarifah merasa percaya diri nih ketika presentasi setelah Syarifah itu menyiapkan materi atau latihan seperti membaca ulang atau mencatat materi ya. Oke, kalau dari Raisa dan Mulan, Ya sama Bu. Jadi tingkat rasa percaya diri dari satu semakin tinggi kalau rasa tuh benar-benar udah menguasai materinya. Jadi misalkan presentasi juga itu udah kuasai nih materinya, satu pembahasan itu udah benar-benar rasa pahamin dari mulai definisi sampai dampak atau apa itu. Nah itu rasa benar percaya diri untuk menyampaikan suatu hal tersebut karena benar-benar menguasai semuanya nih. Tingkat rasa percaya diri itu lebih tinggi. kalau dari Mulan sendiri, Oke, kata jadi karena Bu pas sebelum kejadian yang saya ceritakan sebelumnya karena juga pas walaupun kita salah atau salah sedikit itu teman-teman yang lain atau guru pun nggak janji untuk nggak tawa. Nah, pokoknya ya udah gitu kalau salah. Tapi kalau misalnya dari pas udah kejadian itu tingkat kepercayaan diri gitu. Oke, terima kasih kepada Wulan, Raisa dan juga Syarifah. Jadi benar ya ketika kita sudah mempersiapkan atau sudah latihan nih, pastinya nanti ketika kita menyampaikan pendapat atau mempresentasikan apa yang pengen kita sampaikan, pastinya kita tidak akan terlibat lagi nih dan kita percaya diri nih ketika kita sudah eh, menyiapkan semuanya itu dengan matang. Nah, setelah kita mendengarkan pendapat dari teman-teman dari Wulan maupun Raisa dan juga Syarifah tadi, kita kembali ke Syarifah nih. Kira-kira ada nggak sih solusi kecil nih yang Syarifah pengen mulai untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri Syarifah dari yang tadinya berada di angka 4 mungkin bisa lebih baik berada di angka 7. Kalau itu mungkin kayak saya bilang tadi, saya mau coba untuk latih lagi gaya bicara saya dengan saya berlatih di depan kaca, terus juga membiasakan diri untuk ngomong di depan ramai orang. Oke, bagus ya karena Syarifah juga udah tahu nih langkah apa yang pengen Syarifah coba nanti ke depannya. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak saran untuk langkah kecil yang bisa diberikan kepada Syarifah mungkin? Mungkin buat dari desa karena sudah melakukan hal tersebut ya, dan saya bilang tadi menguasai materi itu karena apa yang ingin kita sampaikan kalau kita udah tahu tujuannya kemana itu pasti nanti kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih jelas apa yang memang ingin kita sampaikan. Ini penguasaan materi itu sangat penting. Saya bisa
Mungkin cerita coba. Kalau menurut saya Bu, selain berpasangan dari tadi kata Syarifah juga lihat faktor dari dia kenapa jadi belibet itu gugup. Kalau menurut saya itu Syarifah coba kedepannya untuk belajar lagi lebih relax, mungkin bisa tanya tips-tipsnya sama ibu bagaimana caranya mengkontrol perasaan dia saat dia ingin menyampaikan pendapatnya di kelas. Baik ya, semua sarannya bagus. Gimana Syarifah setelah mendengar saran dari teman-teman nih? Setelah mendengar saran dari teman-teman tadi, saya jadi langsung ingin mencoba yang tips-tipsnya tadi, ingin saya coba pas pulang. Itu adalah perubahan yang bagus ya. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, kira-kira sebelum kita akhiri karena waktu juga sudah mau mendekati di umumnya ya, apa sih yang bisa diambil dari yang sudah kita lakukan dari kegiatan kita hari ini? Dimulai dari Syarifah sendiri. Kesimpulannya aku kayak mendengar penjelasan dari ibu dari teman-teman tadi juga ikut sharing, dapat saya simpulkan bahwa kita bisa kok untuk ngomong lancar, nggak ribet, dan percaya diri. Tapi itu harus diawali dengan mencoba untuk menjadi rileks, mencoba menguasai materi, apalagi itu sih penting kita coba dan kuasai. Mulai dari diri saya sendiri. Dari saya setelah mengikuti kegiatan konservasi kali ini, rasa percaya diri itu adalah sangat penting, dan setelah mengikuti kegiatan itu jadi lebih lagi bagaimana caranya meningkatkan rasa percaya diri ke depan nanti itu. Dari mulai harus banyak persiapan sebelum kita melakukan presentasi ataupun hal-hal yang ingin kita lakukan di depan orang ramai gitu. Terus juga banyak orang sih ternyata di sini saya masih banyak juga orang dari teman-teman untuk lebih bisa lagi meningkatkan rasa percaya diri. Kalau saya dulu setelah kegiatan ini sampai akhir, yang banyak menemukan solusi-solusi dalam agar kita merasakan lebih baik ke depan. Yang pertama tadi yang disampaikan Resa, rupanya menyiapkan semua itu sangat penting, terutama untuk meningkatkan kepercayaan diri kita ketika kita berbicara di depan orang banyak, karena pasti yang kita sampaikan itu mendapatkan respon dari orang lain gitu. Jadi selain itu juga saya apabila saya merasa gugup, tadi juga saya bisa mencoba untuk melatih bagaimana cara saya merilekskan diri. Jadi kita simpulkan dengan sama-sama bahwa dari permasalahan Syarifah tadi kita bisa melakukan langkah-langkah seperti relax dulu nih sama diri sendiri, terus latihan berulang kali mengatur kata-kata yang pengen kita ucapkan atau ketika kita ingin menyampaikan pendapat. Nah, mungkin kegiatan kita hari ini kita sudah sampai di sini. Namun Ibu sebelum kita tutup nih ingin membagikan lembar evaluasi nih, lembar evaluasi. Lembar kepuasan nih kepada kalian semua. Silakan diisi ya.
Jangan lupa diisi namanya ya. Ini kelas sama yang di sekolah juga. Iya. Dicentang sesuai dengan kegiatan yang lupa dari kegiatan. Gimana? Udah selesai? Oke, gimana nih perasaannya setelah kita melakukan konseling kelompok hari ini? Senang Bu, dapat pengetahuan juga dari kamu juga Bu, gimana caranya saya jadi. Jadi tahu dan udah tahu nih kalau misalnya nggak percaya diri mau gimana gitu. Nah, terima kasih ya karena selama sesi konseling kelompok ini kalian sudah berpartisipasi aktif dan membagikan pendapat secara bersama. Karena waktu juga sudah habis, mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa kita adakan di hari lain atau hari ini. Ya, sebelum kita tutup, karena tadi kita juga mulai dengan berdoa, ada yang mau memimpin doa? Pokoknya saya pukul. Oke, silakan saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.